Halo, piye kabar teman-teman semua? Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, saya akan membawakan alur cerita tentang seorang kakek yang ingin bercocok tanam dengan gadis SMA. Tetapi, banyak permasalahan yang sang kakek temui demi menjalankan nafsunya. Tanpa basa-basi, mari kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan pemeran utama di film ini yaitu sang kakek yang bernama Lee Ji-kyo, kemudian sang murid bernama Seo Ji-woo, dan pemeran utama di film ini yang sebagai bintang cocok tanam yaitu Han Eung-yo. Scene bermula dari sang kakek dan muridnya yang pulang ke rumah dari acara launching buku. Setibanya di rumah, sang kakek dikagetkan dengan seorang gadis yang tertidur lelap di teras rumahnya. Gadis itu bernama Han Eung-yo. Dan Seo Ji-woo pun membangunkan gadis tersebut dan gadis itu langsung meminta maaf dan segera pulang melalui jalan pintas di rumah kakek itu. Keesokan harinya, Seo Ji-woo mengatakan bahwa membutuhkan pembantu di rumah sang kakek. Dan kebetulan gadis yang bernama Han Eung-yo itu sedang membutuhkan pekerjaan sampingan. Tanpa berlama-lama, sang kakek menyuruhnya untuk datang besok sore dan mulai bekerja. Dan Han Eung-yo pun mulai bekerja di rumah sang kakek dengan pakaian pendek khasnya. Sang kakek yang sendirian pun mulai merasakan gejolak dalam tubuh dan mulai memainkan imajinasinya. Sang kakek dan Han Eung-yo mulai akrab hingga suatu malam tiba, kakek yang tertidur lelap harus terbangun dengan panggilan Han Eung-yo di tengah malam. Han Eung-yo pun meminta izin untuk menginap di rumah kakek untuk 1 malam. 오늘 집에 못 가요. Karena terjadi keributan ia dengan ibunya. Kakek yang merasa kasihan pun mengizinkannya dan meminjamkan pakaian ke Han Eung-yo. Setelah mengganti pakaiannya, Han Eung-yo mengobrol bersama dengan kakek yang sedang mengeringkan bajunya. Sang kakek pun lagi-lagi harus terbawa gejolak dengan tingkah laku Han Eung-yo yang memperlihatkan paha mulusnya dan mengangkat kakinya, dan mereka pun tertidur lelap di tempat yang terpisah. Pada pagi hari, kakek yang terbangun pun terkejut dengan keberadaan Han Eung-yo di pinggangnya dan mulai memperhatikan lekukan gunungnya, dan tak sengaja melihat tato yang indah di tubuh Han Eung-yo. Tiba-tiba, Seo Ji-woo pun datang ke rumah dan kakek pun langsung bergegas bangun dan mengganti pakaiannya. Setibanya Seo Ji-woo di rumah dan melihat Han Eung-yo yang keluar dari kamar kakek, Seo Ji-woo pun mulai curiga hingga ia mengancam Han Eung-yo untuk menjauhi kakek karena takut hal buruk untuk sang kakek. Pada saat itu, sang kakek mulai menuliskan perasaannya dalam sebuah cerita yang berisi rasa cintanya kepada seorang gadis yang ingin melakukan cocok tanam dengannya. Pada siang hari, mereka bertiga berjalan ke pegunungan di dekat rumah kakek. Seo Ji-woo pun harus mengancam Han Eung-yo agar tidak melakukan hal macam-macam kembali dengan kakek. Hingga Seo Ji-woo melempar cermin pemberian ibunya ke jurang. Han Eung-yo pun menangis dengan marah hingga sang kakek turun ke jurang dan mengambil cermin tersebut. Han Eung-yo pun kaget dan khawatir apabila kakek harus jatuh juga. Dan akhirnya kakek berhasil membawa cermin tersebut ke atas dan naik dengan selamat. Eung-yo yang gembira campur sedih pun langsung mengejar sang kakek serta memeluk tangannya dengan erat. Keesokan harinya, Eung-yo mengajak sang kakek ke teras rumahnya. Sebelumnya, Eung-yo sudah mempersiapkan beberapa alat untuk melukis tato. Eung-yo ingin melukis tato seperti di dadanya kepada sang kakek. Kakek yang terlihat kaku itu pun mengikuti kemauan Eung-yo dan berbaring di atas pangkuan Eung-yo di sebelah itu. Eung-yo menyuruh kakek untuk menutup matanya. Tapi sebelum itu sang kakek sudah terbawa suasana hingga ia membayangkan kedua belah dada Eung-yo. Tak terasa, kakek pun tertidur dan terbawa mimpi bersama Eung-yo. Di adegan ini tidak saya perlihatkan karena sedikit membahayakan. Tak lama, kemudian Eung-yo membangunkan sang kakek untuk membuka matanya kembali dan melihat tato di dadanya. Sang kakek pun ikut senang dan Eung-yo pun senang juga. Pada malam hari itu, sang kakek melanjutkan ceritanya kembali sambil membayangkan imajinasinya terhadap Eung-yo. Di adegan ini, saya sensor juga karena sedikit membahayakan. Di pagi hari, Eung-yo yang sedang membersihkan meja sang kakek dengan pakaian sekolahnya yang terlihat mulus. Kemudian,
Datanglah Seo Jiwo dan tak sengaja melihat keindahan tubuh Eungyo. Di sini, Seo Jiwo pun mulai ada rasa sedikit sensasi. Alih-alih membantu, Eungyo akhirnya mereka harus ribut kembali setelah kotak sang kakek jatuh. Tak sengaja, Seo Jiwo yang langsung membereskan kotak sang kakek melihat lembaran kisah tentang rasa cinta sang kakek terhadap Eungyo. Tibalah sang kakek di bawah, Seo Jiwo pun langsung memasukkannya kembali. Kemudian, Seo Jiwo menawarkan untuk pertemuan di beberapa restoran. Film pun berlanjut di part 2.